Pemirsa, hujan sejak pagi mengakibatkan banjir di depan WTC Mangga 2 arah Senen sehingga jalanan lumpuh tidak dapat dilewati. Jalanan tidak dapat dilalui kendaraan sehingga diberlakukan kontraflow melalui jalur khusus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari sisi kanan. Namun nampak beberapa kendaraan tinggi dan bus masih dapat melalui jalanan tersebut. Beberapa warga dan petugas gabungan turut membantu mengatur lalu lintas setempat. Sementara banjir juga kembali merendam perumahan warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini merupakan banjir kedua yang terjadi di awal tahun 2026 dan merupakan yang terparah. 760 rumah di RW 10, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing terendam banjir. Sebagian warga yang terdampak paling parah mengungsi ke rumah Ketua RT. Ratusan ruko terdampak banjir di kawasan Jalan Boulevard Raya, Jakarta Utara dengan ketinggian air 30 hingga 40 cm. Tak hanya itu, setengah arus lalu lintas lumpuh akibat air yang belum juga surut. Namun sebagian jalan masih dapat dilewati oleh sejumlah kendaraan baik motor maupun mobil. Tidak sedikit kendaraan yang tak mampu melewati banjir mengalami mati mesin. Sebagian masyarakat harus mendorong kendaraan motor untuk melewati banjir. Desa-desa terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh kini mulai kembali tersambung. Akses dari dan ke wilayah terisolasi perlahan-lahan terbuka lagi seiring dengan pembangunan jembatan serta perbaikan jalan. Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya terus bekerja sama memulihkan daerah terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Di jalan menuju Bandara Rembele di jalur Pantai Raya, Desa Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, jembatan Baile sudah siap terpasang. Jalan yang sempat terputus total pun dibersihkan dengan bantuan alat berat. Pekerjaan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum serta TNI Angkatan Darat. Tak hanya itu, pembangunan jembatan Baile ataupun jembatan Aramco di berbagai titik terdampak bencana pun terus berlanjut. Di Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Bener Kelipah, dan di Desa Alue Capli, Kabupaten Aceh Utara, pembangunan jembatan Aramco sudah memasuki tahap finalisasi. Begitu pula kondisi di sejumlah daerah di Kabupaten Biren serta Aceh Barat, sejumlah jalan yang terputus pun kini telah bisa dilalui kendaraan. Banjir di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga kini masih belum surut. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, relawan, dan warga terus mengevakuasi warga terdampak. Inilah proses evakuasi warga terdampak banjir di Duku Baba dan Desa Sipait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Petugas gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan relawan serta masyarakat berjibaku menembus genangan air. Dengan menggunakan perahu karet, warga dievakuasi ke posko pengungsian. Sejumlah warga lanjut usia dan anak-anak terpaksa digendong petugas karena air masih tinggi. Banjir merendam ratusan rumah dengan ketinggian 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Sebagai langkah dari tanggap darurat, pemerintah daerah menyiapkan 3 posko pengungsian seperti di Aula Kecamatan, pabrik tekstil, dan Masjid Babadan. Kapolres Pekalongan bersama Ketua DPRD Pekalongan meninjau langsung lokasi banjir. Selain memantau debit air, jajaran Forkopimda juga menyalurkan bantuan untuk warga terdampak. Kami sudah melakukan langkah-langkah dalam hal tanggap bencana ini. Diantaranya kami sudah menyiapkan posko pengungsian, ada 3 titik yang kami siapkan di Kecamatan Siwalan, kemudian di Lokatek, dan juga di Masjid Babatan ini. Langkah cepat dilakukan Kapolres adalah ada bantuan untuk makan dan penyiapan dapur umum. Kemudian Dinas Pendidikan ini diupayakan kegiatan belajar nanti di rumah agar anak-anak tetap bisa belajar. Banjir di Pekalongan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir melumpuhkan aktivitas warga.
ribuan rumah terendam hingga 1,5 meter. Sejumlah kantor pemerintahan dan layanan umum juga ikut terendam banjir. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi banjir susulan masih mungkin terjadi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga sore ini banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sejumlah titik yang dilanda banjir, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews ada Dilami Aulia di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Ayah Nufus di Rawa Indah, Jakarta Utara, serta Naura Syafika di Mangga 2, Jakarta Pusat. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Selamat sore, Dilami. Dilami, apakah banjir di lokasi Anda sudah mulai surut, Dilami? Ya, selamat sore menjelang malam Syafa dan juga pemirsa. Untuk banjir di kawasan tempat saat ini melaporkan, yakni di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, memang banjir cukup menyusut ya dibandingkan dengan 2 jam lalu, di mana untuk saat ini banjir berada di ketinggian 20 hingga 30 cm, sehingga daripada kendaraan ini memang tetap harus berhati-hati untuk lewat begitu ya, tidak terlalu cepat, karena jika dipaksakan ini takutnya akan terjadi mati mesin seperti kebanyakan pemotor yang melalui Jalan Kelapa Gading ini, di mana sempat mati mesin sehingga dari pengemudi ini harus mendorong motor. Namun begitu kalau kami pantau ya, tadi jalan ini hanya sekitar setengahnya saja yang dapat dioperasionalkan, namun kini kira-kira sudah bisa dilalui oleh 2 ruas jalur kendaraan begitu, karena memang air sudah lumayan menyusut, Arlisa dan juga pemirsa. Namun kalau dilihat di sisi jalan sebaliknya, yakni dari arah Mall of Indonesia menuju ke arah Mall Kelapa Gading, memang banjir masih berada di ketinggian yang lumayan, yakni di kira-kira 30 hingga 40 cm, masih merendam puluhan ruko, baik itu ruko pakaian maupun makanan di sini sejak Minggu pagi belum kunjung surut, sehingga proses transaksi ataupun jual beli di ruko ini memang cukup terhambat atau lumpuh ya, Arlisa dan juga pemirsa. Selain itu, memang dari banjir ini lumayan lama menyusut. Kalau tadi kami pantau, drainase airnya ini cukup mampet, Arlisa dan juga pemirsa, dan kapasitas air ini tidak dapat lagi tertampung di drainase. Tadi juga dari pihak kepolisian atau Polres Jakarta Utara ini juga tadi memantau atau berpatroli ya di kawasan Jalan Boulevard ini. Tadi juga sudah membawa seperti perahu karet untuk antisipasi daripada masyarakat yang memang ingin beraktivitas ataupun memang ingin menyeberang ke arah sebaliknya begitu, Arlisa dan juga pemirsa ya. Namun kalau melihat kembali ini cuaca di sekitaran Kelapa Gading sudah membaik, artinya tidak ada hujan, dan kita harapkan untuk banjir di kawasan Kelapa Gading ini berangsur surut. Arlista. Baik, banjir sudah mulai surut dan cuaca sudah mulai bersahabat. Lantas seperti apa kondisi di Mangga 2, Jakarta Pusat? Naura, apakah banjir sudah mulai surut? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Hingga di sore hari ini untuk kawasan Jalan Gunung Sahari yang berada tepat di depan WTC Mangga 2 arah Senen masih terendam banjir hingga di sore hari ini. Dan memang banjir ini merupakan imbas dari hujan yang terus mengguyur Jakarta dari pagi hari hingga di siang hari, sehingga masih terus merendam, dan untuk kendaraan terpaksa harus melalui jalan ini di Jalan Gunung Sahari yang berada di Jakarta Pusat. Dan tidak hanya dari banjir saja yang menyebabkan untuk lalu lintas ini jadi sedikit tersendat, dan juga untuk kendaraan jadi harus melintas dalam jarak tempuh yang cukup lambat, karena memang untuk saat ini berbahaya kalau misalnya untuk jarak tempuh yang untuk kendaraan ini ngebut. Dan juga pastinya kita bisa lihat di sebelah sana
ini sudah diterapkan yang namanya kontraflow. Memang sejak sore hari kontraflow ini terus dilakukan oleh personel yang ada di sini atau petugas yang ada di sini, sehingga untuk kendaraan bisa melalui kontraflow yang sudah disediakan. Di mana kontraflow ini menggunakan jalur yang berada di seberangnya, yaitu jalur di depan WTC Mangga 2 ke arah Ancol, sehingga untuk kendaraan roda 2, roda 4, bahkan untuk Transjakarta juga melalui jalur tersebut. Namun memang masih ada beberapa kendaraan yang mencoba untuk menerobos banjir, namun di tengah-tengah ada beberapa yang akhirnya kendaraannya mogok dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, hingga di saat ini imbas hujan yang mengguyur Jakarta, ini ada sekiranya 23 ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir. Namun hingga saat ini, hingga di sore hari ini, kami masih belum melihat adanya seperti penyedotan air ataupun juga perahu karet di sekitar lokasi ini, sehingga untuk warga juga masih terpaksa untuk melakukan aktivitas di tengah-tengah banjir saat ini. Dan juga pastinya kontraflow masih terus diterapkan, karena mengingat memang untuk jalanan ini yang berada di depan sana masih lumpuh atau tidak bisa untuk dilalui sejumlah kendaraan. Sementara itu, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Naura langsung dari Mangga 2, dan sebelumnya ada Dilami dari Jalan Boulevard Kelapa Gading. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, banjir juga merendam perumahan warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Untuk informasi terkini, kami bergabung dengan jurnalis iNews, Ayah Nufus, di perumahan Rawa Indah, Jakarta Utara. Selamat sore, Ayah. Apakah banjir sudah mulai surut, Ayah? Arlista dan juga pemirsa, kali ini saya berada tepat di depan gapura dari Jalan Rawa Indah RT 6 RW 3 Kelurahan Pegangsaan 2, di mana ini berbeda dari tempat saya melaporkan pada beberapa jam yang lalu. Di sini juga menjadi salah satu tempat dengan ketinggian air yang cukup dalam dan belum terpantau surut hingga sore menjelang malam hari ini. Dari pantauan kami sendiri, ketinggian air di RW 3 ini mencapai dari sekitar 70 cm hingga 1 meter lebih, dan terpantau juga ada sejumlah bantuan yang sudah diturunkan mulai dari petugas gabungan begitu ya. Ada juga diletakkan perahu karet di sini untuk membantu sejumlah warga untuk lalu lalang begitu ya, dan juga beraktivitas. Dan juga di beberapa RT, Arlista dan juga pemirsa, tadi kami sempat melihat langsung sejumlah pengungsi yang sementara waktu diletakkan terlebih dahulu di rumah ketua-ketua RT yang ada di Rawa Indah ini, karena memang belum ada posko resmi yang dibuat oleh pemerintah. Dan saya ingin mencoba untuk berbincang dengan salah satu warga di Jalan Rawa Indah ini. Selamat sore, Bapak. Dengan siapa, Pak? Parit. Pak Parit. Pak, ini kan menjadi salah satu RT yang cukup parah terendam banjir ya, Pak ya. Ini banjirnya sudah dari pukul berapa, Pak? Dari jam 6:30 itu udah lumayan tinggi juga ini ketinggian air. Iya. Pak, ini kan dari pagi sampai sekarang belum terpantau surut juga ya, Pak. Ini sebenarnya memang banjir dari air hujan atau dari mana, Pak? Ya, kalau sebenarnya sih memang ketinggian air hujan juga, derasnya air hujan tuh sama. Kalau kita sih lihat bahwa ini bukan cuma air hujan, tapi ada juga dorongan dari Sukapura yang memang alurnya turunnya ke wilayah di Rawa Indah ini. Gitu. Oke, selain itu ketinggian air dari air laut ngaruh juga nggak, Pak? Katanya kan di kawasan sini kalau ada banjir rob juga berdampak ya, Pak ya? Kalau banjir rob kita kayaknya nggak pernah berdampak. Oke. Iya. Oke, dari bantuan sendiri, Pak, sudah datang belum? Kalau bantuan sih mungkin ya baru sedikit-sedikit masuk. Ini Forkominfo juga sedikit masuk, tapi ya kami berharap juga agar lebih, kalau memang ini belum surut juga besok, ya saya sih berharap bantuan agar lebih diperlancar juga. Oke, gitu. baik. Terima kasih Pak Parit atas informasinya. Iya, Arlista, demikian laporan saya dari Jalan Rawa Indah di Jakarta Utara. Kita sambil menunggu agar banjir di kawasan di perumahan padat penduduk ini segera surut. Sementara demikian. Baik, terima kasih banyak laporannya. Ayah Nufus melaporkan langsung dari Jakarta Utara. Tetap jaga kesehatan, Ayah, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, cuaca ekstrim menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia terendam banjir dan mengganggu aktivitas warga. Informasi selengkapnya usai jeda.